Tri Risma hari ini akan segera menggunakan hak pilihnya, mencoblos di TPS. Dan untuk membahas lebih lanjut, nanti juga akan kami lanjutkan dalam editorial Media Indonesia. Kita akan membahasnya nanti terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, yakni merayakan demokrasi, terkait dengan pesta demokrasi yang akan berlangsung pada hari ini. Dan sudah hadir bersama kita Dewan Redaksi dari Media Indonesia, Mas Indra Maulana. Mas Indra Maulana yang juga merupakan jurnalis senior yang tentunya sudah meliput dari pilkada ke pilkada. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Sehat, Mas Indra? Alhamdulillah sehat. Harus semangat merayakan demokrasi. Harus semangat merayakan demokrasi. Saya senang sekali, Mas Indra, melihat cover Media Indonesia pada hari ini. Ini kita sambil hadirkan ya salah satunya Ibu Risma sedang akan menggunakan hak pilihnya. Ini riang gembira di sini. Nah, kita harapkan sih moodnya seperti itu ya. Tapi ternyata memang ada upaya-upaya yang bisa menghalangi keriang gembiraan itu. Salah satunya antara lain dengan misalnya kemungkinan adanya politik uang yang ternyata sayang sekali tadi saya wawancara sama Pak I Gusti Putu Arta, mantan komisioner KPU, itu adalah sebuah keniscayaan. Nah, sekarang bolanya ada di tangan masyarakat. Nah, bagaimana Media Indonesia memandang hal ini? Karena itu yang menjadi topik pada hari ini ya, Mas Indra. Ya, betul. Kita mengambil judul atau topiknya adalah merayakan demokrasi. Karena bagaimanapun demokrasi itu sekecil apapun harus dirayakan. Kenapa demikian? Karena demokrasi terutama terkait demokrasi prosedural hari ini, yaitu pemilihan umum yang tentu saja kali ini adalah pemilihan umum kepala daerah dan dilakukan secara serentak, secara masif, dan ini pertama kalinya begitu semuanya serentak, hampir seluruh daerah di tanah air ini akan memilih calon pemimpinnya. Termasuk di Jawa Timur ya, Mas Indra. Sebelum nanti kita membahas topik itu, kita sambil bahas gambar ini nih, Mas Indra. Ibu Risma yang akan segera menggunakan hak pilihnya. Kalau kita melihat Jawa Timur ini kan merupakan salah satu daerah yang paling mendapatkan spotlight ya. Karena merupakan kalau dilihat dari jumlah pemilihnya juga cukup banyak, mencapai lebih dari 31.280.000. Nah, Bu Risma ini kan kita melihat pernah menjadi wali kota Surabaya, terus sekarang mencalonkan diri meskipun di saat-saat terakhir ya untuk menjadi gubernur Jawa Timur. Nah, Anda melihat bagaimana sejauh ini perjalanan Bu Risma ini ya, akibat dari putusan MK itu ya, yang kemudian bisa merubah semuanya sehingga partai politik pun tanpa harus ada batasan threshold bisa mencalonkan kadernya. Ya, memang kalau kita lihat konteks Jawa Timur tentu saja kita melihat ini adalah daerah dengan DPT terbesar kedua di tanah air setelah Jawa Barat tentu saja ya, dan nomor 3 adalah Jawa Tengah. Memang betul di Jawa Timur adalah 31.280.418 untuk daftar pemilih tetapnya yang dicatat pada tahun ini. Nah, tentu saja ini adalah salah satu wilayah yang menjadi juga barometer politik nasional. Salah satunya karena DPT-nya juga terbesar kedua. Tentu saja siapa yang akan terpilih di Jawa Timur ini tentu akan menjadi perhatian banyak pihak, dan tentu saja ini akan juga menunjukkan bagaimana nanti kepemimpinan nasional 5 tahun ke depan. Maksudnya adalah tentu saja Jawa Timur bisa juga berbicara tentang eskalasi atau kepemimpinan politik nasional 5 tahun ke depan. Tetapi di luar itu semua sebenarnya kalau kita bicara tentang pemilihan kepala daerah hari ini, tentu saja yang kita harapkan adalah bagaimana calon-calon yang akan dipilih hari ini itu nanti ketika mereka terpilih memang berfokus selama 5 tahun itu untuk mengurus daerahnya. Walaupun tentu saja ada pandangan politik yang melihat bahwa bisa saja ini nanti kaitannya dengan 2029 dan lain sebagainya. Kita tahan dulu, Mas Indra, itu menarik. Nanti kita akan dengarkan langsung. Ramon Anung akan memberikan pernyataan. Secara khusus juga ingin mengucapkan terima kasih bagi warga Jakarta bahwa selama proses sosialisasi kampanye di Jakarta ini berlangsung sangat baik. Dan ini menunjukkan tekad saya di awal dengan Bang Dul untuk politik riang gembira itu alhamdulillah bisa berjalan. Yang kedua, secara pribadi saya juga mengharapkan bahwa bagi KPU, Bawaslu, siapapun yang terlibat dalam proses pemilu gubernur di Jakarta ini menjaga demokrasi dengan baik dan mudah-mudahan tidak tercederai, ternodai dalam bentuk apapun. Karena memilih pemimpin itu adalah memilih figur, kalau di awal sudah berlangsung tidak baik tentunya kemudian hari juga kurang baik. Sehingga dengan demikian saya betul-betul berharap fairness, adil, dan apapun hasilnya harus diterima oleh siapapun termasuk saya pribadi dan keluarga.
Dan yang terakhir dari saya berharap pada hari ini, tanggal 27 November ini, warga Jakarta menggunakan hak pilihnya. Pilihlah siapapun yang menjadi harapan dan keinginan untuk bisa membangun Jakarta 5 tahun ke depan. Siapapun yang diharapkan bagi saya itu bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi tentunya secara pribadi saya dan Bang Dul dan tim mengharapkan doa, support, dukungan dari seluruh warga Jakarta. Mas Pram, semalam sebelum nyoblos ngapain Mas Pram? Tidurnya tenang nggak? Saya nggak pernah tidur nggak tenang ya. Saya termasuk yang walaupun tidur nggak bisa lama, tapi saya nggak pernah tidur nggak tenang. Saya bisa tidur, alhamdulillah bisa tidur tenang, dan pasti teman-teman nggak nyangka saya selama ini kalau tidur bertiga. Jadi saya, istri, dan anak saya. Sehingga saya lihat tiga-tiganya tidurnya tenang banget. Bahkan subuhannya juga bisa bersamaan. Tidur jam berapa, Mas? Saya tidur mungkin jam 11-an ya. Aktivitas tadi pagi ngapain aja Mas Pramono? Ya, nggak ada persiapan khusus. Hanya kalau setiap pagi biasanya saya itu sarapannya hanya roti dan kopi. Dan biasanya baru makan setelah itu. Dan ini karena pemilihan gubernur yang disorot oleh seluruh Indonesia, bukan hanya Jakarta. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan berlangsung sangat baik. Mas, hitung-hitungannya akan 1 atau 2 putaran, Mas? Ya, secara pribadi saya tentunya mengharapkan 1 putaran. Kenapa 1 putaran? Supaya warga Jakarta bisa kembali hidup normal, tidak lagi, karena kan pilkada di tempat lain sudah selesai semua. Sehingga dengan demikian Jakarta juga perlu nggak ada lagi ketegangan walaupun kecil. Mudah-mudahan ini akan membuat warga Jakarta menjadi rukun, akur, akrab, gotong royong kembali untuk membangun Jakarta. Mas Pram, tidur tenang semalam karena suara udah leading atau gimana? Ya tidur tenang aja. Enggak, ya pokoknya gini lah, saya berharap mudah-mudahan Pilgub ini berlangsung 1 putaran. Karena kalau 2 putaran pasti ada ketegangan. Karena belajar dari pengalaman Pilgub yang sebelumnya, karena ketegangan itulah yang membuat kemudian Jakarta sempat terbelah pada waktu itu. Mas Pram, nanti agenda perhitungan suara, apakah ada relawan ataupun selain relawan, apa tokoh-tokoh nasional ataupun ada surprise baru dari Mas Pram dan juga mungkin ada Pak Anies atau ya karena ini sudah coblosan, sudah ini saya tidak mau menambah sesuatu yang udahlah kita hadapi dengan baik-baik saja, walaupun saya pasti hari ini tetap berkomunikasi seperti biasa dengan Ibu Mega, dengan Mas Anies, dengan Pak Ahok, dan juga dengan tokoh-tokoh yang lain. Yang saya surprise adalah banyak sekali tokoh dari kemarin yang kemudian memberikan endorsement ataupun dukungan kepada saya, baik itu secara terbuka maupun tertutup, dan bagi saya itu energi baru bagi saya. Hari ini ada jadwal ketemu Ibu. Kenapa? Hari ini ada jadwal ketemu Ibu. Ya nanti kita lihat ya. Bu Mega pesannya apa, Pak? Ya Pak, ada pesan. Pesannya Bismillahirrohmanirrohim. Dari partai lain apakah ada yang mendukung Mas Pram secara WhatsApp gitu kan kemarin juga? Ya pasti ada lah, nggak mungkin enggak. Tapi saya nanti sore kan udah ketahuan hasil quick count-nya. Iya. Nah ini kalau misalnya ternyata suaranya unggul, apa yang akan dilakukan? Ya kalau unggul saya pasti secara singkat akan mengatakan alhamdulillah, dan ini menjadi amanah. Dan amanah karena teman-teman tahu di awal saya bukan orang yang mengejar amanah, sehingga dengan demikian kalau ini menjadi amanah saya akan saya kerjakan sebaik-baiknya. Dalam 100 hari pertama yang saya lakukan adalah menyelesaikan persoalan yang saya janjikan ketika turun ke lapangan menyangkut kartu Jakarta Pintar, Jakarta Sehat, dan sebagainya. Ya. Pak Prabowo ada tanggapan nggak, Mas? Bismillah ya. Ya, itu tadi pernyataan dari Pramono Anung, calon gubernur nomor urut 3 Jakarta. Dan ini adalah situasi terkini di mana calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3 akan menggunakan hak pilihnya di Surabaya, Jawa Timur, tepatnya berada di TPS 16 di Wiyung, Kota Surabaya. Mas Indra, tadi kita juga sudah lihat ya, sempat kita hadirkan juga TPS-nya Ibu Khofifah Indar Parawansa, calon gubernur nomor urut 2 di Jawa Timur. Nah, ini ke Jawa Timur yang menarik lain adalah 3 Sri Kandi yang bertarung, meskipun tadi juga dipengaruhi dengan keputusan MK yang tadi berlangsung itu. Nah, apakah itu juga bisa merupakan bagian dari tajuk media Indonesia hari ini,
merayakan demokrasi? Iya, iya. Ya, kita tidak hanya melihat masyarakat Jawa Timur, tapi seluruh masyarakat di tanah air yang memang hampir seluruh daerah di tanah air, mungkin kecuali DIY ya, Daerah Istimewa Yogyakarta, itu akan melakukan pemilihan kepala daerahnya, baik tingkat kota, kabupaten, provinsi. Nah, yang tentu saja perlu kita serukan kepada masyarakat yang hari ini, ayo bangun pagi, pergi ke TPS, pilihlah calon atau calon kepala daerah yang sesuai dengan hati nurani masyarakat atau pemilih masing-masing pemilih. Caranya gampang untuk menjadi pemilih rasional, yaitu lihat saja visi misi mungkin tercatat di laman KPU daerahnya masing-masing, visi misi para calon itu seperti apa. Kalau kemudian merasa, kadang-kadang kita merasa juga kan Iqbal, visi misi ini normatif sekali, pastilah pro rakyat, yang namanya visi misi tertulis maupun saat dikampanyekan, pasti pro rakyat. Tinggal lihat juga rekam jejak atau integritas dari calon-calon kepala daerah itu. Kalau masih mau lebih simpel lagi, pilihlah calon terbaik menurut hati nuranimu, pemilih, yang bisa dikritisi ketika sudah dipilih dan menang nanti. Oke, nah itu caranya gimana? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita harus jeda terlebih dahulu, Mas Indra. Nanti kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah di live event Indonesia Memilih 2024. Kami ingin juga memastikan semua tokoh masyarakat, semua pihak untuk mengajak masyarakat pemilih, semua kita untuk datang dengan keriangan, kegembiraan ke TPS, menggunakan hak pilih kita dengan sukacita, karena ini adalah bagian dari perayaan demokrasi kita. Anda kembali di live event Indonesia Memilih 2024 Metro TV, pemirsa. Ini adalah situasi terkini di mana calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Tri Risma hari ini, yang akan segera menggunakan hak pilihnya di TPS 16 di Wiyung, Surabaya, Jawa Timur. Dan tadi kita juga sempat menghadirkan gambar terkini dari TPS yang akan digunakan oleh Khofifah Indar Parawansa, namun belum terlihat hingga saat ini. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah TPS yang akan digunakan oleh calon gubernur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, untuk menggunakan hak pilihnya. Di mana nanti calon gubernur nomor urut 2 Khofifah akan menyiapkan tim data center khusus untuk mengawal perolehan suara Pilgub Jatim 2024. Nah, TPS yang ada di kiri layar kaca Anda itu adalah TPS dari Khofifah yang terletak di kawasan Gayung Sari, di mana Khofifah juga akan menurunkan sedikitnya ada sekitar 60.751 saksi di seluruh TPS pada saat Pilgub Jawa Timur 2024. Dan belum ada jadwal yang pasti kapan nanti Khofifah Indar Parawansa akan menuju ke TPS-nya, namun TPS ini sendiri sudah melakukan persiapan sejak beberapa hari sebelumnya, di mana TPS tersebut terletak di SDN Margorejo 6, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Nanti Khofifah Indar Parawansa akan mencoblos dengan ketiga anaknya, yakni Ima Patimasang, Jalaluddin Managali, dan juga Ali Managali. Dan tadi juga sempat dinyatakan oleh jurnalis Metro TV yang melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur, bahwa sebelum melakukan pencoblosan, Khofifah Indar Parawansa akan ziarah terlebih dahulu atau mengunjungi makam almarhum suami yang terletak tidak jauh dari kediaman Khofifah Indar Parawansa. Nah, setelah melakukan ziarah ke makam suami, nanti akan dilanjutkan dengan sarapan dan baru menuju ke TPS 19 dengan cara berjalan kaki. Tadi yang dinyatakan oleh rekan kami di lapangan bahwa pencoblosan ini dijadwalkan pada pukul 8:22. Kami tidak tahu pasti mengapa tepatnya bisa angka 8:22, namun itu yang didapatkan informasi yang berhasil dihimpun oleh rekan kami di lapangan, bahwa calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa akan menggunakan hak pilihnya pada pukul 8 pagi
lebih 22 menit dengan berjalan kaki menuju ke TPS 19. Dan pemirsa, hari ini editorial Media Indonesia juga mengangkat topik pemilihan kepala daerah serentak 2024 dengan tema merayakan demokrasi. Kita akan membedahnya bersama anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana yang sudah tadi kami perkenalkan. Kita akan nanti bahas lebih lanjut. Namun itulah topik kita pada pagi hari ini di Media Indonesia yang bisa Anda simak dalam versi cetak maupun e-paper merayakan demokrasi. Selamat menyaksikan. Merayakan demokrasi. Hari yang dinanti-nantikan itu akhirnya tiba. Masyarakat hari ini akan menunaikan hak pilih mereka pada Pilkada Serentak 2024. Kontestasi ini diikuti 1.553 pasangan calon kepala daerah, wakil kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Inilah pilkada serentak dalam jumlah paling besar di Indonesia. Meski tidak semasif pemilihan presiden, laku dan langgamnya tentu tidak berubah. Warga di berbagai penjuru Nusantara diharapkan akan berbondong-bondong dengan penuh sukacita memilih calon pemimpin di daerah masing-masing. Sukacita itu memancar karena terselip harapan baik, cita-cita mulia, sekaligus niat luhur. Bahwa kehadiran kepala daerah yang terpilih, baik yang incumbent maupun non-petahana, bisa memenuhi aspirasi warga dalam membawa kesejahteraan dan kemajuan di wilayah masing-masing. Tentu kita berharap agar sukacita masyarakat tidak ternoda oleh praktik-praktik culas, tindakan tidak jujur, nirintegritas dari pihak-pihak yang ingin menang dengan cara curang. Titik berangkat dalam menjaga kemurnian pilkada bisa dimulai dari warga itu sendiri. Jadilah pemilih rasional yang menolak segala bentuk iming-iming, terutama politik uang. Imbauan tersebut memiliki dasar pijakan yang teramat kuat dan sangat relevan dalam memperkuat kualitas demokrasi di negeri ini. Politik uang layak disebut sebagai mother of corruption atau induknya korupsi. Kandidat yang menggunakan senjata politik uang, jika menang dan menjabat, mereka akan terus melahirkan kecurangan dengan cara menerima suap, gratifikasi, atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk agar minimal balik modal. Syukur-syukur bisa meraup untung. Maka dari itu, ketika ada pasangan calon yang terang benderang melakukan serangan fajar kepada pemilik hak suara, sudah seharusnya warga menolaknya. Jangan ambil amplopnya, jangan pula coblos orangnya, laporkan pelakunya ke pihak berwenang, ke Sentra Gakumdu. Sentra Gakumdu adalah sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung. Trio institusi tersebut memang diberi mandat untuk menggebuk para pencoleng dan perusak demokrasi. Pelaporan dapat juga dilakukan dengan menyertai bukti seperti foto dan video. Dengan peran masyarakat yang aktif menolak dan melaporkan praktek itu, kita dapat menciptakan proses pilkada yang lebih bersih, adil, dan bermartabat. Publik juga mendapatkan keuntungan tersendiri ketika menjadi pemilih rasional, pemilih yang menolak serangan fajar. Masyarakat akan terhindar dari pemimpin yang lahir dari proses curang yang hanya akan menyengsarakan rakyat untuk jangka panjang. Kita juga mendorong agar nawa itu menyukseskan pilkada tidak hanya lahir dari masyarakat, tetapi juga pihak penyelenggara. Komisi Pemilihan Umum atau KPU, baik di pusat maupun daerah, harus menyiapkan semua logistik pilkada dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai masyarakat dikecewakan, sehingga mereka tidak bisa menunaikan hak politik dalam memilih pemimpin. KPU juga harus mampu menggerakkan masyarakat agar mau berbondong-bondong ke tempat pemungutan suara atau TPS. Ini penting agar pemenang pilkada
bukanlah golput alias golongan putih. Pesta demokrasi, sesederhana dan semendasar apapun, tetap harus dirayakan. Dengan harapan dan impian kualitas pesta demokrasi berangsur-angsur makin berkualitas dari waktu ke waktu. Paling tidak, tampuk pemerintahan alias estafet kekuasaan harus terus berganti. Pemilihan umum mau tidak mau menjadi salah satu alat kontrol mekanisme waktu bagi pemilih diberi kesempatan menyuarakan aspirasi politik mereka. Pemilih optimistis akan selalu ada, pemilih pesimistis juga tak pernah hilang. Kalangan golput pun menjadi opsi terbuka. Tak ada pemaksaan dan tekanan, itu yang penting. Praktek pemilu setidaknya berusaha menegakkan prinsip jujur, bersih, dan adil. Para penyelenggara dan peserta pemilu menjalankan kewajiban dan hak dengan tak melanggar hukum. Jika itu semua ditaati, bolehlah kita sambut pilkada dengan riang gembira. Selamat memilih. Merayakan demokrasi telah menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini, dan ini adalah situasi terkini pemirsa di TPS 029 tempat Anies Baswedan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak kali ini. Kita akan langsung bergabung bersama rekan Tasya atau Arneta Butar-Butar untuk melaporkan langsung informasi dari sana. Arneta, bagaimana situasi di tempat TPS Anies Baswedan mencoblos? Ya, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Saat ini memang Anies Rashid Baswedan beserta keluarga telah menggunakan hak pilih suaranya di TPS 029 di depan Masjid Babul Khairat di Lebak Bulus Dalam. Dan tadi memang keberangkatan Anies Rashid Baswedan bersama keluarga sekitar pukul 7:10 waktu Indonesia Barat. Tadi sebelum berangkat ke TPS, Anies juga beserta keluarga sempat memberikan pernyataan dan juga harapannya untuk Jakarta. Tadi kalau disebut dalam sambutannya sebelum berangkat ke TPS, Anies menyebut bahwa Jakarta membutuhkan transportasi yang lebih baik. Dan tadi bersama-sama dengan keluarganya dan kedua anaknya ini, bersama sang istri juga Ferry Farhati, berjalan menuju TPS 029 dan langsung memberikan suaranya seperti itu di bilik. Dan tadi juga Anies Baswedan sempat memamerkan surat suaranya, dan saat ini sudah dilakukan pencoblosan dan saat ini tengah melakukan pemberian tinta sebagai tanda sudah memberikan suaranya di TPS 029 depan Masjid Babul Khairat. Dan tadi memang kalau agenda Anies Baswedan setelah memberikan suaranya di TPS 029 ini, nantinya ia mengaku akan melakukan kunjungan urusan keluarga dan akan memantau pemilihan suara ini di quick count. Tempatnya menyusul, ya belum memberitahukan persisnya apakah memantau dari rumah atau dari mana seperti itu, Iqbal. Baik. Arneta Butar-Butar melaporkan langsung dari TPS 29 Lebak Bulus, dan ini adalah situasi terkini pemirsa. Baru saja Anies Baswedan menggunakan hak pilihnya mencoblos di TPS 29. Ini sama persis dengan lokasi tempat Anies mencoblos pada saat Pilpres lalu. Ya, info-info ya Pak. Buat warga yang hari ini memilih Pak. Boleh Pak. Halo Om. Ya, Iqbal. Halo. Maaf Bang. Sorry Kak. Sorry Kak, bentar. Sorry. Maaf. Alhamdulillah kami baru saja menunaikan hak pilih kami untuk pilkada di Jakarta.
Dan saya berharap mudah-mudahan semua akan bisa manfaatkan kesempatan ini. Saya sampaikan kepada semua pesan bahwa ini proses demokrasi yang harus kita hormati. Jadi kepada seluruh warga Jakarta, gunakan hak pilihnya. Yang kedua, bila ada yang memberikan bantuan bersyarat, ada yang memberikan pembagian-pembagian macam-macam caranya, jangan sampai mengubah pilihan. Tetap pilih sesuai dengan yang semula diyakini. Saya meyakini bahwa proses demokrasi seperti ini harus dijaga dan jaga rame-rame. Bila menemukan praktek-praktek seperti itu, foto, laporkan, ungkapkan kepada publik. Kita ingin menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik dan kepemimpinan yang terpilih adalah kepemimpinan dari hasil proses yang jujur, adil, dan bersih. Ini pesan penting, saya harap bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Oke, Pak Adi setelah ini akan bertemu dengan Mas Pram Bang Ranu. nanti kita lihat. Jadi kita komunikasi terus. Pagi ini ada urusan kegiatan keluarga dulu sebentar. Sesudah itu nanti baru kita mudah-mudahan nanti siang jelang sore kita sudah bisa tahu hasil sementara. Tidak bebas intervensi. Ya, itu yang soal intervensi ini yang selalu menjadi kekhawatiran. Karena itulah kenapa saya tadi pesankan jaga kampung kita, jaga komplek kita, jaga TPS kita. Dan apabila ada sumbangan bersyarat, ada pemberian uang dan lain-lain, maka sampaikan bahwa pilihan tidak berubah. Dan saya yakin dengan cara seperti itu maka Jakarta akan lebih baik. Kita ingin Jakarta menyala. Makin menyala ya. Di pilkada serentak ini juga kan Pak Jokowi juga menyatakan dukungannya ke beberapa paslon. Salah satunya Pak Ridwan Kamil. Ini kalau tanggapan dari Pak Anies sendiri itu seperti apa? Ya, pada prinsipnya begini, ini adalah sebuah proses demokrasi. Rakyat nanti akan menentukan pilihan. Saya yakin bahwa publik di Jakarta akan mampu menakar, menimbang, membandingkan antar calonnya. Karena fokus kita di situ. Jadi fokusnya ada pada calonnya. Apalagi tantangan di Jakarta ini besar. Dan kita ingin agar kepemimpinan berikutnya itu tidak serba coba-coba. Sambil ngomongnya bisa dulu. Turun. Nah, tolong bang, berdua bang. Lagi. Ini kasih Bang Do lagi depan ini. Bang tengah lagi tengah. Nah, agak mundur banyak mundur lagi. Lagi bang, Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, baru saja mencoblos di TPS, tepatnya di TPS 65, Bumi Karang Indah Sport Club. Rano Karno mencoblos bersama sang istri, sedangkan berbeda dengan anak dan menantunya yang akan mencoblos di TPS 64, namun jarak kedua TPS ini memang diketahui tidak berjauhan. Tadi pada saat diwawancara oleh rekan jurnalis Metro TV, ia mengungkapkan dan menganggap bahwa kejadian ini sebagai sesuatu yang lucu karena pada pemilihan presiden dan Pileg 2024 lalu mereka selalu mencoblos di TPS yang sama, namun kali ini berbeda di mana mereka harus mencoblos di TPS yang berbeda. Namun ia menambahkan bahwa situasi tersebut merupakan hal yang wajar dan atas arahan dari KPU Jakarta. Dan ini adalah situasi terkini
dari TPS yang digunakan oleh Tri Risma hari ini untuk menggunakan hak pilihnya. Tri Risma hari ini adalah calon gubernur Jawa Timur nomor urut 3. Tadi Tri Risma hari ini sudah berjalan kaki dari rumahnya yang berjarak tidak terlalu jauh dari TPS yang terletak di Wiyung ini yang letaknya sekitar 600 meter. Kemudian sempat berinteraksi dengan warga hingga tiba di TPS dan menunggu giliran untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada serentak 2024 kali ini. Dan ini adalah situasi terkini dari TPS tempat calon gubernur nomor urut 3 Pramono Anung menggunakan hak pilihnya. Pramono Anung menggunakan hak pilihnya bersama anggota keluarganya, bersama sang istri, dan ini ditunjukkan surat suara yang akan digunakan. Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di daerah Cipete Selatan pada hari Rabu. Mas Pram sini. Kanan Mas Pram. Kanan Mas Pram, kanan. Kanan. Nah. Kanan. Kanan Pak. Nah. Selanjutnya Ibu Pancarikawati. Mas Pram kanan. Ibu Bapak Muhammad Badruddin. Mas Pram kanan Mas. Kanan Mas. Ibu Nena Huria. Bu belakang Bu. Belakang belum Bu. Bu belakang belum Bu. Ayo keluar ya, ayo keluar. Ayo sini lah. Bu sini lagi Bu. Bu sini Bu. Bu nunggu Bapak Bu, nunggu Bapak Bu. Yang kemarin belum tidak ada. Oh ya, kenapa? Ya Mbak. Ya. Hati-hati Bu. Ya, ngomong apa? Tadi abis ngapain Bu? Diceritain tadi abis ngapain? Ya. Pinter takonmu ya. Iya Bu. Tapi gak dapat nilai 100 sih ya. Ya, ya kali ini pindah, biasanya di TPI apa namanya tempat coblosan. Kali ini kita pindah RW 6, kali ini kita pindah ke RW 4 di Kramat. Ya, jadi kita jalan tadi. Nah, karena saya memang lama di sini di Wiyung ini, dan waktu saya wali kota saya nggak pindah ke rumah dinas, saya tetap menempati rumah Wiyung. Jadi saya akrab dengan warga di sini semua karena lama tinggal di sini.
panggilan untuk itu ya. Ada Munaswati menyapa ibu dan mendoakan ibu. Ya, itu temanku dulu. Temanku ya, aku dulu pernah jadi kepala dinas kebersihan, kemudian jadi wali kota. Itu partnerku kerja karena aku ngalami sendiri saat Lebaran nggak ada mereka, betapa susahnya. Jadi mereka libur, betapa susahnya kota ini jadi kotor. Aku muter-muter. Jadi aku nyapu sendiri kadang-kadang karena mereka libur. Jadi orang sering apa sih begitu mereka, tapi mereka punya arti buat saya karena ya kalau misalkan nggak disapu sampah itu masuk ke got, nah selokan, nah akhirnya kemudian banjir dan sebagainya. Jadi karena itu ya itu menurut saya tulang punggung dari perform dari kota Surabaya. Bu, kegiatan setelah ini kemana, Bu? Ya nanti saya nggak tahu, saudara saya pengen saya ke sana di Kediri, tapi saya nggak tahu nanti lihat kondisinya. Ada rencana memantau quick count di mana gitu, Bu? Enggak, udah biar aja. Tadi sama mencoblos ada kendala nggak, Bu? Enggak, alhamdulillah enggak. Berarti bagus ya, Bu, performa TPS-nya sendiri. Seperti Iya. nggak apa-apa, Bu? Enggak apa-apa, aku biasa kok gitu. Ya memang harus nunggu tadi berangkatnya ke pagian, tapi enggak apa-apa kan. Iya. Kenapa memilih pagi-pagi, Bu, untuk mencoblos hari ini? Iya, warga nunggu soalnya. Aku nggak minta loh mereka. Mereka janjian sendiri jam 7. Kalau aku kelamaan kan kasihan mereka nunggu. Bu, Ya, biasanya nyoblos di Jombang ya, Bu ya? Oh iya, Gusan duduk sana. Enggak ada. Orang kita juga jarang ketemu kok. Hampir enggak pernah ketemu kecuali ada apa gitu, ada acara apa. Kalau enggak pernah ketemu. Nanti ada komunikasi nggak, Bu, setelah ini? Mungkin video call atau gimana? Enggak ya, nanti kalau biasanya kalau perlu dosen hubungi, kalau saya perlu saya ngubungi dosen gitu aja. Atau mungkin ada rencana mampir, Bu, dari Kediri nanti, Bu, ke Jombang ke dosen? Enggak rasanya, enggak, karena udahlah ini sudah di Lauhul Mahfudz itu sudah jelas kok, di sana sudah tertulis siapa ngapain. Ya ini koyo opo aja, koyo mantan nanyar terus kemana-mana harus dibuang, enggak lah. Jadi malah saya ngomong sama Guzan tahu. Nanti sekarang kita kampanye paling tidur di rumah itu 1 jam 2 jam Pak di rumah. Saya katakan, saya ngomong nanti kalau jadi gubernur kita memang nggak bisa tidur di rumah aja bilang gitu. Jadi ya kondisinya Jawa Timur cukup besar dan cukup luas, dan kondisinya beberapa daerah memang harus butuh perhatian. Saya katakan begitu sama Jadi karena itu ya sudah, nanti saya ngomong sama Guzan, nanti Guzan tak ajari dulu cara membaca anggaran. Setelah itu kita jalan pisah lagi ya Gus, soalnya 5 tahun itu nggak lama untuk program-program yang memang kita buat gitu ya. Jadi nggak lama itu. Bahkan saya harus ngitung stagingnya, misalkan untuk yang bangun terowongan itu saya harus ngitung waktunya supaya ya minimal ada Trenggalek Pacitan itu yang cukup berat. Itu nanti bisa terrealisasi. Ya pemirsa, ini kami hadirkan kepada Anda update terkini sambil Anda memantau lokasi di beberapa titik tempat para cagup dan cawagup menggunakan hak pilih mereka. Kita akan membahas topik kita pada pagi hari ini yang tentu saja masih relevan. Mas Indra, ini masih beberapa jam lagi masyarakat Indonesia bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, ada yang yang dikhawatirkan ya tentunya yang bisa mencoreng kegembiraan kita dalam demokrasi kali ini, seperti adanya serangan fajar dan lain-lain. Nah sebenarnya mengapa kita harus concern dengan hal-hal ini? Ini kan bukan hal yang baru. Setiap gelaran pilkada itu selalu ada. Kenapa kali ini kita harus sangat concern? Baik, kita melihat dari sudut pandang pemilih dulu ya. Karena kita bisa melihat hari ini itu bisa dari beberapa sudut pandang. Pertama dari sudut pandang para pemilih dulu. Kenapa kita mengangkat namanya merayakan demokrasi? Merayakan artinya cenderung dengan sukacita dan lain sebagainya. Memilihlah dengan sukacita, bukan dengan tekanan, apalagi memilih dengan berbasis politik uang. Kalau dulu istilahnya mungkin serangan fajar, mungkin istilah serangan fajar itu sudah tidak relevan lagi. Tidak relevan secara istilahnya saja. Karena serangan fajar ini
dilakukan mungkin di awal-awal adanya money politik dulu, ya kan? Orang mau menuju ke TPS disamperin dulu oleh orang yang mau melakukan serangan fajar dengan memberikan amplop dan lain sebagainya untuk memilih calon tertentu. Tetapi kalau kita lihat trennya sekarang ini sudah jauh-jauh hari bahkan itu beberapa waktu sudah banyak yang kemudian melakukan pendistribusian money politik ini atau politik uang ini. Kita sempat melihat beberapa hari yang lalu ada warga yang dengan baik ya kemudian memergoki, menangkap pelaku yang mau melakukan pembagian uang amplop dan memvideokan. Ini ada di satu daerah lah. Ya ini baik. Tapi tentu saja jangan main hakim sendiri, tentu harus dilaporkan kepada Sentra Gakumdu. Ada 3 lembaga di situ, kepolisian, Bawaslu dan Kejaksaan. Nah ini yang tentu saja untuk melakukan penegakan hukum. Karena politik uang itu kan pidana sebenarnya, pidana pemilu. Nah dari sisi pemilih juga merayakan demokrasi atau melakukan pemilihan calon kepala daerah hari ini itu sebenarnya ini adalah momentum kita untuk melakukan penilaian atau rekrutmen. Penilaian misalnya ada calon yang petahana misalnya, itu layak nggak mereka dipilih lagi. Jadi ini momentum kita sebagai tuan tanda kutip, karena kepala daerah ini kan sebenarnya sejatinya adalah pelayan publik, pelayan masyarakat. Agar masyarakat bisa sejahtera, mereka menjadi pelayan untuk kemudian memimpin dan kemudian membawa masyarakat menjadi sejahtera. Tentu saja kan seperti itu. Nah sekarang ini momentumnya bagi tuan tanda kutip tadi. Masyarakat ini kan tuannya. Momentum untuk apakah kita teruskan calon yang kemarin orang yang kemarin memimpin kita dan melayani kita masyarakat, ataukah kita stop sekarang? Nah kalau misalnya tidak ada petahana, kita akan merekrut. Tuan ini, publik ini akan merekrut, layak nggak kamu menjadi pelayan saya, tanda kutip. Kan begitu. Nah maka ini jadi momentum, jangan sampai kemudian kita mau merekrut pelayan kita, tapi kita dibayar oleh pelayan kita, politik uang tadi. Nah sudut pandangnya harus ke sana dulu. Nah supaya memudahkan kita publik merekrut pemimpin atau mengevaluasi pemimpin yang kemarin misalnya sudah menjadi petahana, tentu saja kita harus tahu rekam jejaknya. Tadi kita sudah sempat bocorkan kisi-kisinya supaya lebih mudah. Lihat saja visi misinya. Kalau misalnya visi misi terlalu normatif dan terlalu jelimet, lihat rekam jejaknya, orang ini punya integritas yang baik atau tidak. Terkait dengan oligarki tidak. Terkait dengan hal-hal yang negatif di sebelumnya tidak. Ada isu secara integritas tidak. Kalau masih bingung lagi, kita pilih mana calon yang kalau dipilih dan bisa menang nanti atau terpilih nanti, mereka bisa dikritisi atau tidak. Itu saja yang kita pegang. Karena ini juga pendidikan politik, Iqbal. Ketika kita sudah memilih dan calon yang kita pilih itu menang atau terpilih, jangan kita biarkan dan kita terus puja-puja. Saya pernah menulis di medcom.id, bahayanya media darling, populisme dan mundurnya demokrasi. Ketika kita memilih calon yang kita puja-puja, bahkan kemudian jadi media darling, dia menjadi populis. Akhirnya apa? Kemudian membentuk dinasti, oligarki, dan akhirnya tidak bisa dikontrol oleh masyarakat itu sendiri. Baik, jangan sampai itu terjadi. Bahkan hal-hal yang tidak terlihat seperti itu pun kita harus waspada sebagai pemilik anak. Sekali lagi kita sebagai tuannya ya. Mas Indra, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita encourage, kita dorong supaya warga datang berbondong-bondong datang tentu saja dengan melihat visi misi dan program kerja. Kalau misalnya masih belum yakin, bisa melihat ulang debat yang diselenggarakan oleh Metro TV, bisa melihat dan meyakinkan di sana sebelum datang ke TPS. Terima kasih Mas Indra. Terima kasih. Kita nyoblos abis ini. Dan pemirsa, Live Event Indonesia Memilih masih akan berlanjut sesaat lagi bersama rekan Leonard Samosir. Tetaplah di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.